Apakah saat ini lo termasuk dalam kategori orang-orang yang memilih menjalani hidup stagnan tanpa pertumbuhan pribadi apapun? Karena sejuta alasan keyakinan diri yang lo pikir lo gak bisa, gak sanggup, gak mampu. Sudahlah, gini-gini aja. Keyakinan diri yang membatasi lo adalah kondisi yang gak membawa kemajuan apapun bagi hidup lo. Ibarat cangkang kecil, tempat yang keong bersembunyi itu aman, bebas bahaya, tapi gak ada yang terjadi di dalam sana. Hidup ini memang gak akan selalu berjalan mudah. Setiap momen di hidup lo pasti ada lika-likunya. Tapi lo harus sadar bahwa lika-liku kehidupan sebenarnya adalah bumbu-bumbu agar hidup lo jadi indah. Ya itulah dinamika hidup. Bukan berarti lo harus takut melewati dinamika itu. Sebab hanya seorang pengecutlah yang memilih hidup stagnan dengan alasan keyakinan diri lo gak bisa. Kalau lo berpikir bisa, lo benar. Tapi kalau lo berpikir gak bisa, lo juga benar. Tapi ingat, ketika lo berpikir gak bisa, sesungguhnya lo sudah membuang kesempatan untuk menjadi bisa. Lo dan gue adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan kualitas premium, bos. Pencipta pasti memberikan kreativitas, ide dalam pikiran lo untuk dieksekusi. Tapi kenyataannya, keyakinan lo itulah yang membatasi diri lo bergerak. Pengeksekusian ide-ide tersebut, semua ide-ide jadi tertahan. Gak ada yang bisa membuat lo merasa rendah diri tanpa persetujuan dari otak lo sendiri. Gue sering lihat bahwa terlalu banyak orang-orang menyia-nyiakan potensi mereka dan mereka hidup gak bahagia karena mereka tidak mampu mengatasi keyakinan yang membatasi mereka untuk sukses, maju, dan bahagia. Di video ini gue mau share apa aja keyakinan-keyakinan diri yang sering membatasi lo untuk sukses, maju, dan bahagia. 1. Gue perlu tahu segalanya sebelum gue mulai. Terlalu sering lo mengatakan hal ini pada diri lo sendiri. Gue perlu tahu segalanya sebelum gue mulai. Dan faktanya, lo hampir gak pernah punya informasi yang lengkap dan akurat yang lo butuhkan sebelum lo memulai sesuatu yang baru yang lo akan kerjakan. Lo sering overthinking yang mengarah pada kelumpuhan analisa. Lo terjebak dalam pola pikir, akhirnya lo gak bisa memutuskan apakah lo akan maju atau tidak bergerak sama sekali. Lo terlalu takut membuat sebuah keputusan yang salah. Dan ini terus menahan diri lo untuk maju. Lo takut bahwa apa yang lo lakukan seperti buang-buang waktu. Lo akan terus mencari jawabannya sebelum lo pernah melakukan sesuatu. Ingat bos, tidak ada yang memulai sesuatu dengan semua jawaban. Bahkan seorang Warren Buffett pun memulai tanpa mengetahui segalanya tentang investasi. Ini berlaku untuk lo dan gue juga. Lo memang harus terus belajar. Tapi kalau lu tidak pernah memulai, ya lu gak akan pernah melakukannya. Dan ketika lu gak pernah melakukannya, lu tidak pernah tahu juga jawabannya. Kedua, gimana kalau gak berhasil ya? Let's say sekarang ini lo ingin memulai bisnis, atau lo ingin quit dari pekerjaan lo yang lama, atau lo ingin cari kerjaan baru, atau mungkin lo ingin kejar posisi top 5 di perusahaan yang sekarang lo lagi kerja. Pasti banyak dari lo yang mikirnya kejauhan dan berakhir dengan gimana kalau gak berhasil. Sering gak lo kayak gitu? Gimana kalau yang gue kerjain cuma buang-buang waktu? Gue begini-gini aja deh. Cari kerja hari gini kan susah. Pemikiran yang kayak gini nih yang bikin lo sengsara, stuck, dan menyesalinya di kemudian hari. Nah, hal-hal yang mungkin gak berhasil ini bisa bikin apa yang lo lakukan beneran gak berhasil. Makanya hati-hati bos dengan apa yang keluar dari isi kepala lo itu. Contohnya, ada orang yang punya bisnis kedai makanan karena dia pikir itu adalah bisnis raman. Kenapa? Karena orang kan akan selalu butuh makan. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba pandemi datang dan tanpa kulonuwun, lo bisa perhatikan bagaimana kedai makan menjadi salah satu industri yang paling terpukul saat ini. Beberapa orang bertahan dalam pekerjaan atau bisnis yang gak mereka sukai karena aman. Tetapi pandemi telah menunjukkan bahwa gak ada pekerjaan atau bisnis yang aman. Gue dan lu harus beradaptasi. Itulah kunci untuk menjadi sukses. Jadi kalau lu akan mengejar sesuatu, pastikan lu lakukan apa yang bikin lu bahagia. 3. Gue gak tahu apa yang gue mau. Ini dia nih keyakinan yang membatasi maju, sukses dan bahagia lo.
Dan kebanyakan dari lo gak pernah nyadar akan hal ini, bahwa karir, kesehatan, atau hubungan lo ternyata gak bikin lo bahagia tuh. Tapi lo tetap ada di kubangan tersebut. Kenapa bos? Karena lo gak tahu apa yang lo mau. Gue yakin kok, sebenarnya lo semua tahu persis apa yang bikin lo gak bahagia. Bisa jadi pekerjaan lo yang gak memuaskan, pasangan lo yang gak peduli, kebiasaan tidur lo yang buruk. Dulu juga gue pernah berpikir bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Tetapi ketika gue hanya mengejar tujuan saja, lalu gue tersadar bahwa kebahagiaan adalah produk sampingan dari apa yang gue lakukan dan kerjakan dalam hidup gue. Kalau saat ini lo lagi dalam situasi yang lo gak tahu apa yang lo mau, lo bisa memulai memperbaiki area hidup lo yang lo rasa gak banget. Mulailah dari hal-hal kecil yang sederhana, sedikit demi sedikit. Misalnya, mulailah perbaiki sikap lu dengan pasangan. Cobalah atur pola tidur lu. Perbaikilah kinerja lu di kantor. Mulailah sedikit rajin berolahraga atau bermeditasi di pagi hari. Gua jujur berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup gua dengan mengalahkan penundaan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Lakukan secara konsisten dan penuh komitmen. 4. Gue gak tahu gimana melakukannya. Satu pertanyaan yang banyak gue dapatkan dari orang-orang yang ingin bergabung dengan kelas gue tentang memulai bisnis adalah, apakah ini akan berhasil bang? Kan gue gak ngerti apa-apa. Lu cuma perlu belajar bos. Stephen Covey pernah bilang tentang pengalaman. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka punya pengalaman 20 tahun. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah mereka cuma punya pengalaman setahun, tetapi diulang 20 kali. Gak ada jalan pintas. Lo hanya butuh waktu untuk belajar. Lo bisa belajar pakai metode apapun. Lo bisa belajar dari internet, YouTube, banyak bos. Ini semua tentang cara lo belajar. Belajar dan mempraktekannya. 5. Sudah terlambat. Ada biaya peluang untuk semua yang lo lakukan. Dalam konteks ini, biaya peluang adalah biaya yang harus lo tanggung saat lo mengambil keputusan dengan merelakan satu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan lain. Harusnya dari dulu gue belajar renang, mestinya dari dulu gue belajar investasi. Kenapa gak dari dulu aja ya gue bisnis kopi ini? Gue seharusnya beralih karir waktu umur gue 20-an ya. Gak ada gunanya menunggu waktu yang tepat. Hidup bukanlah sebuah perlombaan. Ketika gue pun memulai posisi gue yang sekarang ini, gak pernah terpikir inilah waktu yang tepat. Yang gue lakukan adalah terus berjalan secara konsisten. Bayangkan, gue adalah orang yang belajar teknik sipil, konstruksi. Tapi kenyataannya posisi gue saat ini gak mempresentasikan gue anak sipil kan. Gak ada kata terlambat untuk memiliki masa depan yang baik. Semuanya dapat disiapkan, dimulai dengan bergerak secara konsisten. Ketakutan itu seperti lo hidup dalam sebuah ruangan gelap. Bayangkan kalau lo hidup 24/7 di sebuah ruangan yang gelap tanpa jendela, sehingga lo perlu meraba-raba ruangan untuk menemukan letak pintu. Bayangkan juga kalau lo hidup tanpa cahaya, siang dan malam hanyalah pekat gelap tanpa keindahan. Lo gak bisa ngapa-ngapain, semua gelap pekat. Begitupun dengan keyakinan yang membatasi lo untuk gak maju. Adalah ruangan gelap yang bikin lo gak bisa ngapa-ngapain, yang bikin hidup lo jadi stagnan. Ruangan gelap lo harus lo isi dengan cahaya. Bayangkan lagi kalau ternyata ada seekor kunang-kunang di dekat lo, sehingga mata lo fokus tertuju pada cahaya kunang-kunang. Cahayanya menembus ruang gelap di mana lo berada. Artinya lo harus dobrak ruang gelap lo itu, atau ketakutan lo dengan cahaya atau harapan. Caranya adalah shift your mindset and embrace change. Ketika lo mengubah pola pikir, itu akan mempengaruhi cara lo memandang dan merespon hal-hal yang terjadi pada diri lo. Set goals and action now.